Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Nur Ariyanti dari Fakultas Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membahas tentang materi mengenai peta, proyeksi peta dan interpretasi peta, beserta dengan contohnya, di mana materinya yaitu sebagai berikut. Materi peta, proyeksi peta dan interpretasi peta, di mana pengertian peta yaitu istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang artinya tapla atau kain penutup meja. Tapi secara umum pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Peta juga dapat diartikan sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Suatu peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Selanjutnya yaitu fungsi peta. Secara umum, fungsi peta dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran seperti luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima yaitu berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Selanjutnya, berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu berfungsi untuk alat menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala geografi di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu tujuan peta. Adapun tujuan pembuatan peta adalah menyampaikan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Selanjutnya yaitu komponen peta. Adapun komponen-komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Pada umumnya judul peta diletakkan di bagian atas tengah dan di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besarnya sebuah peta. Yang kedua yaitu arah mata angin. Arah mata angin harus dicantumkan dalam peta agar dapat mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Yang ketiga yaitu skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Skala dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada skala angka, skala garis, dan skala variabel. Yang keempat, simbol. Pada peta umum, simbol-simbol yang dipakai sifatnya tetap, misalnya simbol kota, ibu kota, negara, jalan kereta api, dan sungai. Pada peta tematik, simbol-simbol yang dipakai memiliki ketentuan-ketentuan menurut temanya. Secara umum, simbol dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu simbol titik, garis, wilayah atau area, dan warna. Selanjutnya yang kelima yaitu legenda. Legenda adalah sebuah kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta.
Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi. 6. Warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Yang ke-7 yaitu garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Garis-garis ini berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama. Garis tepi adalah garis untuk membatasi ruang, pada umumnya berbentuk persegi 4. Yang ke-9 yaitu sumber peta. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Yang ke-10 yaitu tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu peta dibuat. Tahun pembuatan peta ini penting untuk dicantumkan, khususnya pada peta yang sifatnya datanya selalu mengalami perubahan. Yang ke-11 yaitu insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang proyeksi peta. Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang datar atau yang disebut dengan peta. Karena permukaan bumi fisis tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan langsung dari pengukuran. Untuk itu diperlukan pendekatan secara matematis atau model dari bumi fisis tersebut. Model matematis bumi yang digunakan adalah elipsoid, putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka secara matematis proyeksi peta dilakukan dari permukaan elipsoid putaran ke permukaan bidang datar. Ini adalah sebuah contoh proyeksi peta dari permukaan bumi ke bidang datar. Selanjutnya yaitu syarat proyeksi peta. Yang pertama, konform, yang maksudnya yaitu format yang dicerminkan di peta tersebut harus cocok dengan aslinya. Yang kedua yaitu ekuivalen, yang artinya wilayah yang digambarkan di peta tersebut harus sama luas dengan aslinya. Luas wilayah dicerminkan di peta tersebut harus mempunyai keserupaan perbandingan dengan luas wilayah yang sebenarnya, diwujudkan di dalam format skala. Yang ketiga yaitu equidistant, yang maksudnya jarak yang digambar pada peta tersebut harus tepat perbandingannya dengan jarak yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proyeksi peta. Ada macam-macam proyeksi peta secara garis besar. Yang pertama yaitu menurut bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama proyeksi azimuthal, yang kedua proyeksi kerucut, yang ketiga yaitu proyeksi silinder. Kedua, menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan, yaitu ada proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Yang ketiga yaitu menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Pada bagian ini terdapat macam proyeksi tanget atau menyinggung. Yang kedua itu proyeksi sekan atau memotong. Pemilihan proyeksi peta. Dalam memilih proyeksi peta yang akan digunakan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. Yang kedua, lokasi geografis dan luas wilayah yang akan dipetakan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri asli yang ingin dipertahankan atau syarat geometrik yang akan dipenuhi. Namun, dalam melakukan pemilihan proyeksi peta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pemetaan topografi suatu wilayah memanjang dengan arah barat ke timur, umumnya menggunakan proyeksi kerucut, normal, konform, dan menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan.
Yang kedua yaitu pemetaan dengan wilayah yang memanjang dengan arah utara ke selatan, umumnya menggunakan proyeksi silinder, transversal, konfront, dan menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pemetaan tersebut. Proyeksi ini dikenal dengan proyeksi transverse Mercator atau TM, atau Universal Transverse Mercator, atau biasa disebut dengan UTM. Selanjutnya yaitu pemetaan wilayah di sekitar kutub, umumnya menggunakan proyeksi arimushal, normal, konfront. Proyeksi ini dikenal dengan sebagai proyeksi stereografis. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian interpretasi peta. Interpretasi peta dapat diartikan sebagai kegiatan membaca peta atau menafsirkan dan memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Penafsiran tersebut dapat dilakukan pada peta umum dan peta khusus. Adapun cara menginterpretasi peta yaitu yang pertama, siapkan peta yang akan diinterpretasi. Yang kedua, perhatikan legenda agar dengan mudah memahami makna simbol-simbol yang terdapat pada peta. Yang ketiga yaitu perhatikan persebaran data yang ada di wilayah pulau yang akan diinterpretasikan. Yang keempat, memperhatikan tahun pembuatan peta untuk mengetahui apakah peta yang kita gunakan masih relevan atau tidak. Di sini saya mengambil contoh interpretasi peta pada Kecamatan Walendrang Utara. Kita akan melakukan interpretasi peta. Di sini saya mengambil contoh tentang interpretasi peta administrasi Kecamatan Walendrang Utara. Informasi pertama yang harus kita ketahui yaitu judul peta, di mana peta ini berjudul peta administrasi Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat skala peta, di mana skala pada peta Kecamatan Walendrang Utara ini memiliki skala 1/85.000. Kemudian selanjutnya yaitu legenda, di mana legenda memuat simbol-simbol yang ada pada peta, seperti garis hitam tebal. Yang ini menunjukkan sebuah simbol jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya yaitu garis merah yang seperti ini menunjukkan simbol jalan lokal yang ada pada desa-desa di Kecamatan Walendrang Utara. Kemudian garis biru tebal, simbol ini menunjukkan sungai induk yang sumber mata airnya berasal dari desa Siteba. Kemudian garis biru yang kecil menunjukkan sungai kecil yang ada di Kecamatan Walendrang Utara. Kemudian garis putus-putus yang ada pada peta Kecamatan Walendrang Utara menyimbolkan batas daerah Kecamatan Walendrang Utara. Selanjutnya yaitu informasi yang dapat kita baca pada peta yaitu sumber data, di mana sumber data pada peta administrasi Kecamatan Walendrang Utara yaitu bersumber dari peta rupa bumi Kelurahan Boso tahun 1999 dan beberapa referensi lainnya. Kemudian instansi pembuat peta Kecamatan Walendrang Utara yaitu Komunitas Atlas Geografi. Di sini juga peta Kecamatan Walendrang Utara dilengkapi arah mata angin. Sekira itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi singkat mengenai materi peta, proyeksi peta, dan interpretasi peta serta contohnya. Saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.